Biasanya kalau di TV kita kenal Bapak RW. Oh gitu, panggilnya Pak RW. Iya, ini Pak RW ya, Be? Bener ya Pak RW ya? Sehat, Pak. Lucu dia orangnya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini nggak pakai basa-basi, Bapak. Semua yang menyaksikan Global TV sore hari ini menunggu-nunggu kabar terbaru dari Olga Syahputra. Perasanan. Iya, penasaran. Gimana, Pak? Kapan Bapak terakhir ketemu Olga? Aduh. Karena saya pulang nih kan kebetulan adiknya tuh melahirkan apa? Si Reni. Oh, Reni, ya. Melahirkan. Jadi saya pulang dulu. Nanti habis kelar melahirkan baru saya terbang lagi ke sana nyapur. Keadaan sih sudah bagus, sudah membaik. Tinggal pemulihan aja biar sehat gitu. Oke, tinggal pemulihan saja. Berarti sampai dengan hari ini sudah genap berapa lama ya, Pak, perawatannya Olga? Kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Sudah 6 bulan ya. Berarti saat ini Olga masih berada di Singapura ya? Masih. Oke, itu membuktikan obrolan di luar sana banyak yang bilang berita juga kalau Olga udah di Jakarta itu nggak benar ya, Pak ya? Berarti masih di sana masih ya, Be. Terus, Be, apa yang paling dirinduin dari seorang Olga Syahputra? Yang dirinduin? Semuanya rindu. Bukan apa istilahnya, bukan orang tuanya aja ya, mungkin para penggemar, fansnya, pemirsa juga merindukan dia, Olga. Tapi dari Babe sendiri apa yang paling dirinduin? Biasanya kalau ada Olga Syahputra tuh ngapain gitu yang bikin Babe selalu ingat sama Olga? Oh, dia memang selalu membuat apa namanya bercandaan sekeluarga tuh selalu dibikin bercanda sama dia, jadi kangen juga. Ini foto di belakang ya. Berapa bersaudara, Pak? Semuanya 7. 7? Heboh. Saya anaknya 7. Jadi semua 9. Sama bapak, anak 7, 9. Oh, 9 orang jadi ya. Nah, selama 6 bulan dalam masa pengobatan Olga, gimana kekuatan, kerukunan dan juga semangat yang diberikan oleh keluarga besar ini untuk Olga? Ya alhamdulillah sih semua istilahnya mensupport. Mensupport apa tuh? Hah? Mendukung gitu ya, Pak? Support. Support. Support, Mas. Support. Tahu aja Bu Ayu. Pak RW. Jadi semua mensupport gitu, Pak. Oke. Nah, berarti secara bergantian gitu ke Singapura membesuk Olga atau? Betul. Oke. Jadi sebulan saya di sana, ntar sebulan adiknya, jadi bolak-balik aja saya. Oke. Biasanya ketika sedang besuk, berada di rumah sakit bersama Olga, obrolan apa yang terjadi antara Bapak dan Olga? Ya obrolan biasa lah mengenai acara buat obrolan ya hanya ini aja. Olga udah kangen juga dia bilang. Kangen terhadap kembali bekerja di televisi gitu. Cuman dia kan kondisinya memang masih lemas. Jadi saya bilang nggak usah ini dulu, yang penting pemulihan dulu biar sehat baru. Tapi Bapak sendiri melihat bahwa memang hari demi hari kesehatan Olga semakin pulih, bisa dilihat ya semakin kuat gitu ya, Pak? Alhamdulillah, semakin kesana makin bagus. Udah. Estimasi dokter kira-kira berapa lama lagi, Pak, proses pemulihan yang harus dilalui? Itu kita belum ini ya. Nanti bagaimana dokter aja dah. Nanti kalau saya ngomong umpamanya seminggu lagi, 2 minggu lagi tahu-tahu enggak, itu diuber terus saya. Tapi hal itu sudah pernah ditanyakan oleh dokter? Ya, yang memutusin dokter itu, yang memutuskan. Yes. Nah, pemirsa, buat Anda yang kepalanya masih miring-miring ikut ngobrolan kita karena masih banyak pertanyaan yang belum dijawab, dilurusin dulu, nanti kita akan kembali, tetap di Ada-Ada Aja.
pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama, selama ini yang paling mengenal dan mengetahui paling dalam informasi mengenai keberadaan Olga adalah sang manajer yang sosoknya sudah menjadi akrab di mata Anda semua. Dan langsung akan kita undang kehadiran sang manajer Vera untuk bergabung di Ada-Ada Aja. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan. Hai, selamat sore. Sore, Mak. Silakan, Mak. Gitu ya. Ini Mak Apa Vera. kabar Mbak Vera? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Tadi kita udah ngobrol sama Bapak. Tidak terasa udah 6 bulan pengobatan yang dilakukan oleh Olga. Ya. Kalau boleh tahu Vera, sebetulnya kenapa pemberitaan update mengenai kesehatan Olga rasanya seperti ditutup-tutupi? Kalau bagi saya dan keluarga sebenarnya bukan untuk ditutupi, Mas. Aku udah sering bilang di TV, kita ini maunya sebenarnya Olga sembuh aja dulu. Setelah dia bisa bertemu dengan kalian semua, saya tadi dengar juga ada sempat dengar ya, ada dari teman kita cepat sembuh untuk Mbak Ria Irawan. Terima kasih juga buat dukungannya. Bukan untuk, sekali lagi saya dari kemarin ngomong ditutupi. Berulang kali saya bilang bukan ditutupi. Kita ingin semuanya ini kayak bapak, kayak ibu, pengen benar-benar ngejaga Olga seperti Olga anak yang dari bapak ya Pak. Bapak pernah bilang sama Vera, Mak, saya jaga Olga dari kecil sampai seperti sekarang. Di mata masyarakat dia baik, memang baik anaknya. Pada saat dia sehat kan, maunya keluarga pada saat sakit, Olga milik kita dulu boleh nggak? Yes. Gitu, benar nggak Pak seperti itu? Yeah. Nah, maunya Olga seperti itu, bukan saya, bukannya bapak, bukannya semua yang jahat untuk menutupi Olga, enggak. Kita maunya Olga sembuh, kita maunya Olga sehat, kita maunya Olga benar-benar dijaga baik banget di sana. Bukan kenapa nggak mau di Indonesia, kita mau di Indonesia pada saat nanti Olga memang benar-benar sudah bisa kita bawa ke Indonesia. Oke, jadi ketika Olga sudah bisa dibawa ke sini, mungkin akan akan dilanjutkan dipindahkan perawatannya ke di Indonesia. Indonesia. Iya. Nah, menanggapi apa yang tadi dilontarkan Mbak Ria gitu ya, itu juga sebagian pendapat orang pasti seperti itu ya, Fer. Iya. Mbok yo, kalau nggak boleh besuk ya semuanya nggak boleh. Ini kok katanya ada yang boleh, ada yang enggak. Gitu. Jangan pandang bulu tadi kalau kata Ria Irawan. Walaupun nggak ya. semua berbulu mungkin yang besuk ya. Gini, kadang ada manusia ataupun ada teman-teman yang punya itikat baik sama Olga. Ada juga yang nggak punya itikat baik dengan Olga. Pada saat Olga sakit, malah dijadiin untuk bahan apa ya, promo buat mereka. Kalau memang punya niat baik, niat tulus, nggak perlulah bawa kamera. Nggak perlulah. Kenapa kita sebagai keluarga kita tahu mana yang benar sayang, mana yang tidak. Bukan dipandang bulu, enggak, kita nggak pandang bulu, tapi kita tahu siapa yang benar-benar sayang sama Olga benar, siapa yang enggak. Itu aja sih. Benar gak sih Pak? Vera selalu bilang, Pak, Bapak izinin nggak? Kalau menurut emak dan Olga emang deket, ya nggak apa-apa Mak, kasihan, liatin deh. Mungkin bisa bikin Olga senang, bisa bikin Olga bisa Ketemu semangat, teman-temannya, ya. ketemu teman-temannya. Kadang-kadang datang cuman bawa kamera, Cuma ngapain? pengen foto doang Foto gitu ya, di Mak, ya? depan, tampil ngapain? Bu, itu bisa bikin Olga sembuh, enggak kan? Harusnya kita bikin ini ya, papan. Sorry, tidak terima kepentingan promosi. Iya, bener nggak sih Mas Dev? Maksudnya emak sama keluarga niatnya bukan seperti itu kok, sama sekali enggak. Iya. Oh milih-milih, oh enggak, kita nggak milih-milih. Kita tahu kok, yang baik sama Olga, yang sayang sama Olga siapa kita tahu. Aku sama dia 10 tahun kerja sama, udah aku anggap dia anak aku, jadi aku ngerti siapa yang bener sayang sama dia, siapa yang enggak. Pada saat dia sehat, ini temen gue, ini gue, juga yuk promoin ini. Ada niatnya. Sampai pun dia sakit seperti itu. Masih ada yang memanfaatkan momen-momen seperti itu ya. Pada saat dia sakit, malah kadang ada yang, maaf ya karena Olga sakit, kita harus gini dulu. Oh iya nggak masalah, kita terima kok, nggak apa-apa. Oh iya kayak gini, oh kita nggak apa-apa kok. Kita udah biasa seperti itu gitu. Jadi kita bisa lihat pada saat orang sakit, kita bisa tahu mana teman, mana bukan. Ya, betul. Itu aja.
Dan yang luar biasa menurut aku adalah bukan cuman kedekatan Vera dan Olga, hubungan manajer dan artis yang sudah terbina selama 10 tahun. Ketika Olga sakit begini, quote-unquote lagi susah, luar biasa sekali pemirsa dedikasi Vera kepada Olga dan keluarga. 6 bulan, sementara Vera juga punya suami, punya anak di sini. Boleh dibilang Vera meninggalkan keluarga sendiri yang ada di sini untuk mengurus keluarga barunya juga. Ya, begitu ya, Vera? Yang aku bilang, Olga itu nggak pernah pandang bulu sama temennya. Jangan karena aku bilang selama 6 bulan Olga nggak bisa punya pekerjaan, bukan berarti aku nggak ada di samping dia. Itu kan. Jadi kadang-kadang yang bikin aku suka sakit hati pada saat dibilang orang, Ver, maaf ya, ini karena Olga nggak ada nih, jadi kita nggak bisa kerja sama dulu, nggak bisa jalan bareng dulu. Oh, nggak masalah. Kita dari gini, oh, orang bisa hanya berpikir uang itu bisa bikin orang jalan. Nggak seperti itu sih. Kalau orang punya hati nurani, jangan pernah mandang dari itu. Maksudnya aku, apalagi cukup aku dengar aku bilang pandang bulu, kita nggak ada pandang bulu kok. Kita cuma tahu siapa yang sayang sama Olga, siapa yang enggak, itu aja. Persis seperti apa yang Vera bilang bahwa Olga sebagai seorang artis adalah yang mendatangkan uang, ladang uangnya lah ya. 6 bulan non-aktif, sementara kita tahu perawatan kesehatan bukanlah sesuatu yang murah. Apalagi dengan waktu yang cukup lama ya. Kalau boleh diceritain sedikit gimana cara keluarga Vera dan manajemen mengatasi masalah financial ini? Alhamdulillah, aku, keluarga Olga, ada Bang Billy juga bantu. Kita ada beberapa, ada pekerjaan yang selama ini aku jalanin sama manajemen jalanin. Kalau kita ada bikin sinetron, ada bikin apa, aku udah bilang sama bapak, nanti ada hasil dari situ nanti aku sisihin buat Olga. Jadi pada saat Olga tidak bekerja pun kita bisa kasih rezeki bareng buat Olga. Itu aja sih, Bang Billy. Tetap kerjasama ya, Mbak ya. Jadi jangan hanya Olga sehat, Olga dapat rezeki. Tapi pada saat Olga sekarang seperti tidak ini, menghasilkan, tidak produktif, tetap harus ada karena PH mah harus berjalan dengan sendirinya. Kalau nggak ada Olga juga mah bukan siapa-siapa sama. Tadi Vera menyebut nama Billy. Kita punya foto yang sudah yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kita. Kita lihat sama-sama. Nah, ini fotonya Olga ya dan Billy. Baru keluar dari rumah sakit medis. Oh, ini waktu itu Jakarta. Pertama kali dia masuk rumah sakit. Oh iya, pertama kali masuk rumah sakit. Ada Ayo datang ya. Yes. Kalau Bapak sendiri ada komentar menanggapi apa yang sudah terjadi? Kelihatan Mbak Vera sangat emosional gitu karena memang selama ini kayaknya yang jadi banget. Yang jadi kambing hitam dari situasi ini aku, Vera. Iya kan? Gimana Pak? Kalau menurut saya sebagai orang tua dan keluarga, ini memang luar biasa. Yang namanya manajer kita, Mbak Vera nih, manajer yang luar biasa, nggak ada duanya. Karena dia orang yang bertanggung jawab dari semua, sampai keluarga saya, masih dia tanggung jawab. Luar biasa nih. Jadi susah senang tetap bareng-bareng, tetap merangkul. Jadi udah dianggap udah anak sendiri aja. Udah anak sendiri. Aku sampai pipisnya Olga berantakan di tanah. Aku lapin. Karena aku nggak ada geli. Oh, namanya orang sakit. Kamar mandi aku tuntun. Ma, aku mau pipis. Aku pegangin. Karena aku pikir ya udah anak aku kan gitu. Bukan uang, bukan. Ini yang namanya susah senang ditanggung bersama. Anda pemirsa yang tengah menyaksikan Ada-Ada Aja, jangan bergeser, tetap bersama kita di Global TV. Kita akan segera kembali. Kita masih membahas soal Olga Syaputra, kembali lagi di Ada-Ada Aja. Setelah tadi Vera menjelaskan dan meminta kita menghargai keputusan manajemen dan keluarga, lalu muncul pertanyaan, kenapa sekarang akhirnya Vera memutuskan untuk mau tampil dan menceritakan apa yang terjadi? Atas keputusan kita bersama ya Pak pada saat itu, karena ada berita yang sudah mulai miring yang kita dengar gitu loh dari beberapa
teman-teman ada yang juga kasih masukan, lebih baik mak ngomong deh daripada mak disalahin terus sama orang. Padahal niatnya mak cuman untuk ngejagain Olga supaya Olga jangan sama keluarga itu bingung di sana gitu. Aku bilang sama bapak, Pak tapi aku izin bapak sama ibu sama keluarga dulu boleh nggak? Aku tanya sama bapak. Sama Bang Billy aku tanya juga, gimana Bang Billy? Ya udah mak, klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, klarifikasi. Takutnya maaf ada yang pikirannya aneh, kok Mbak Vera mau ya di sana ngejaga-jagain, ada tanda kutip lah. Padahal aku selalu apapun pengeluaran apapun yang ada di sana selalu aku report sama Reni, sama Bang Billy, aku keluarin semua. Aku kasih Tetap tahu terbuka ya semua, Mbak, ya? Semuanya sekecil apapun itu aku kasih tahu. Bapak tahu Pak, ini Pak, iya Mak, ini obat-obatnya semua tahu. Dan ada beberapa juga yang bilang apa namanya, ini mungkin ininya manajemen kali, apa namanya, permainannya manajemen. Bilang ini, Masya Allah uang bukan dari situ kok Pak, benar ya Pak? Semuanya benar-benar dari keluarga ke emak, nanti emak ke rumah sakit. Jadi posisi emak adalah di tengah. Segala keputusan, segala sesuatu pasti kita limpahkan ke keluarga dulu, karena Olga milik keluarga gitu loh. Bukan miliknya emak pribadi gitu. Jadi pemberitaan yang selama ini beredar bahwa Vera yang ngatur semua keuangan, keputusan-keputusan penting ada di Vera, itu semua cuman rumpian belaka ya Pak ya? Simpang siur. Restoran kali ya. Itu beda. Nah, Simpang ada juga ayam yang semua. bilang, ini salah satu contoh berita simpang siur, untuk menutupi biaya pengobatan sampai harus jual rumah. Bohong. Iya ada. Aku kemarin numpang make up. Olga kemarin dapat penghargaan, Bang Billy dapat penghargaan. Kita numpang make up. Bang Billy numpang make up ya. Untuk ibarat kata datang ke rumah Olga aja aku harus izin. Karena itu rumahnya Olga, bukan rumahnya aku. Aku bilang Bang Billy, numpang ya, numpang make up di rumahnya di rumah Olga ya. Kata Bang Billy, iya masuk aja. Bang Billy kan ada acara. Ya udah ntar dikasih tahu sama yang jagain rumah gitu. Ya udah numpang ya gitu. Yang kayak gitu. Mak, bener nggak? Katanya Bang Billy kan sekarang nih udah sering banget nih di layar kaca nih. Katanya bener cari uang untuk ngebantuin Olga. Benar. Itu adek baik banget sama abang nih. Sama lah seperti Olga sama Bang Billy sayangnya kayak gimana kan. Benar-benar Bang Billy itu apa-apa selalu ngomong, Mak nih biarin aja. Segala sesuatu yang biasanya Olga lakuin, biasanya kan semuanya tuh keluarga, pengeluaran adik sekolah, pengeluaran adik untuk macam-macam lah, untuk bapak, untuk ibu ya Pak ya. Semuanya biasanya Olga. Nah sekarang dilimpahkan ke Bang Billy. Sama Billy. Billy. Bang Billy bilang aku semua yang urus Mak, aku yang handle. Nanti kalau itu dipotong-potong ya Mak, ntar kasih untuk, ntar ada keuangan dan ntar di keluarga ada Reni yang urusin. Jadi yang Mak bilang tadi, memang segala sesuatu pada saat Olga ada bersama kita nih, bercanda, ngelawak, semua segala sesuatu Olga. Semua segala sesuatu Olga. Tapi Dan untuk saat ini giliran Bang Billy yang bilang, aku sekarang yang buat keluarga dan yoga Mak. Allah Jadi tuh adil ya Mak ya. Iya. Jadi ya. Emang udah jalannya Allah deh. Udah jalannya menurut Mak, seperti ini, semua ini udah jalannya Allah. Kenapa pada saat Olga kayaknya Olga tuh udah ada insting tersendiri deh. Aku emang udah, dia tahu banget, dia bilang, Mak, kalau menurut aku kayak Bang Billy pantas tahu. Bang Billy kan cakep, tinggi, gak lucu lagi gitu. Menurut Mak kalau misalkan aku mau ajak dia main-main gimana? Kalau menurut Mama semuanya atas anak Olga. Nah Tara aja dibantu Olga, Chan aja dibantu Olga. Siapapun yang pernah dibantu sama Olga, alhamdulillah bisa sukses. Kenapa adek sendiri nggak Olga bantuin? Kata Olga, asal Bang Billy-nya ini ya, Bang Billy-nya udah yakin bisa dan udah serius. Jadi jangan sampai ntar mentang-mentang adenya Olga ternyata nggak bisa punya kepinteran, jadi bikin malu nama Olga Mak, katanya gitu. Nah Mak bilang, coba deh sekali di acara apa gitu. Dan sukses dan berhasil. Dan memang benar-benar kayak kakaknya benar-benar gitu. Lucu. Nangis lu Olga lo. Sepanjang aku ngobrol sama Vera gini, aku tuh pengen nanya gitu ya, karena dari pengalaman teman-teman dan pengalaman saya menjaga orang sakit itu nggak gampang loh ya. Kadang kita yang ngejaga itu energi kita terkuras, fisik dan emosi. Itu yang aku ingin tahu selama 6 bulan. Bukan cuman ngejagain sahabat atau teman atau anak sakit loh. Ini anak yang dikenal satu Indonesia, yang perhatian satu Saya tanya Indonesia. dulu nih. Pertanyaannya pinter aja.
ternyata ada-ada aja. Iya dong Pak, si Bapak. Gimana? Lucu loh. Dia jago. Orang dibilang bapak anak. Ya kan bakatnya Olga Mami dari mana Olga dari dulu ya Pak ya? Pak RW dah, diam dulu, kan dulu. Mbak Vera gimana menemukan kekuatan untuk tetap melakukan apa yang Mbak Vera lakukan? Karena aku yakin bahwa Olga pasti kembali sama kita. Oke, keyakinan itu. Aku keyakinan itu. Karena Olga orang baik, banyak doa buat Olga. Pasti ada mukjizat yang akan bisa Olga bawa Olga kemari sama kita. Aku yakin banget. Yakin banget. Untuk menghadiahi keyakinan itu dan juga untuk Bapak, bonus ada-ada aja. Saya undang teman saya khusus buat Pak Rahman, Mr. Celito. Just. Juara totalitas. Ma kalau lagi pusing, Ma kalau lagi pusing Ma boleh nyewa Ma. 500.000 setengah jam. Lucu dia. Pak RW sehat. Sehat. Ini dulu Olga kayak gini nih. Kayak gininya kayak gimana Pak? Tingkahnya kayak gini. Tingkahnya kayak Hancur gini. Hancur gini. Pokoknya semua panggung sama dia dibikin hancur aja. Jadi kamu tuh harus merasa itu pujian loh. Alhamdulillah, emang muka emang hancur sih. Bukan nggak penting. Tinggal aku kayak gini. 2 tahun dia lo bisa kayak Olga deh. Amin. Berarti kita harus dekat-dekat sama dia mulai dari sekarang nih ya. Oke, kamu punya hadiah apa buat Vera dan juga Bapak? Seperti biasanya, bahkan mengkorek-korek fakta dari Mak Vera ini hanya di fakta atau nyata. Gila, edisi panjang ya hari ini. Vera akan bilang benar atau salah apa yang diucapkan oleh Mr. Celita. Ya, kalau salah Mak, ada hukuman yang terakhir coret dia. Jadi Mak kalau bisa salah terus. Nah, begitu Mak. Ayo kita keluar Neng. Coba. Tapi 2 tahun lihat dulu merah sama kuning lu kata pelangi mata lu. Mak Vera mempunyai nama lengkap Vera Zanobia ini. Katanya saking deketnya sama Olga Saputra, emak sampai rela ninggalin anak dan suaminya di Jakarta untuk nemenin Olga Saputra di Singapura. Benar? Salah. Lu sembarangan aja lu. Kan, masa seorang ibu yang baik meninggalkan anak dan suaminya? Salah. Yang benar gimana? Karena semuanya Mak tinggal, bukan hanya itu aja. Oh iya. Jadi maksudnya bukan Bukan Mak, semuanya Mak tinggal, sampai restoran Mama tinggal. tuh. Sampai artis-artisnya Mak punya Semua main artis Mama ditinggal. tinggal. Ya, Tuh. yuk, Boleh. Itu restoran perusahaan ditinggal kita pungutin ya. Jangan kagak boleh. Oh, jadi nggak cuma anak sama semua suami mama semuanya. aku, semua mama aku pun kan lagi sakit, bapak kan juga lagi sakit. Maksudnya aku bilang, tapi orang tua aku yang ngomong sama aku Andung, bilang orang baik harus dijagain. Oke. Mama kan masih banyak keluarga yang jagain mama. Jadi biar mama aja yang ngurusi di sini sama adik aku ada Novi, dia yang bantuin aku. Novi yang bantuin aku Ingat, sekarang ingat. buat urus semua. Kenal ya Dev ya? Dia manajernya Edric Chandra. Jadi dia yang handle semua perusahaan aku, restoran. Kalau Semuanya. suami? Semuanya pada di-handle, dia semua pada masing-masing pada menghandle semuanya. Dan suami juga memberikan izin. Semuanya pokoknya yang ngizinin semua. Apa yang aku lakuin sekarang buat dia sembuh, buat dia bisa kembali sama kita. Support Ya, ya. support. Lanjut. Mak Vera katanya sampai sempat dikira TKW gara-gara di Singapura saking bolak-baliknya Jakarta Singapura. Ya. Bener banget tuh, nyebelin. Kayak sepur ya. Kan enggak soalnya kalau di sana di Singapura itu izin tinggal kan cuma 30 hari. Ya kan? Jadi kenapa sih nih orang cuma 1 hari aja di Jakarta balik lagi ke Singapura, balik lagi di Jakarta. Nih, Aku pernah masuk kemarin baru keluar, imigrasi. ini udah masuk lagi, Iya. cuma sehari gitu. Ya Pak, sampai ditahan aku di imigrasi. Mana ada izin kerja nggak? Aku bilang aku nggak kerja, aku jagain orang sakit. Kalau nggak percaya, tanya rumah sakit di sana, telepon. Aku yang ngomong sama rumah sakit, bener nggak aku lagi ngejagain dia di rumah sakit. Dilakuin loh sama mereka. Sampai orang imigrasinya pun hafal ya Mak. Ya karena muka Eke mungkin nggak lebih nggak kurang. Lagi itu kan nggak dandan ya. TKW itu kan tenaga kerja wow gitu ya. Tapi mereka lebih cantik loh. Mereka kalau nunggu-nunggu tuh biasa ada nanny day setiap hari Minggu. Duduk-duduk tuh ada di salah satu mall di sana. Kita nimbrung kalau mau. Nah, nanti besok deh kita ke Singapura ajak dia Neni Pak Rahman,
yang punya nama lengkap Nur Rahman. Katanya Olga pernah jual kulkas untuk kursus di Sanggar. Betul, Pak. Betul, Pak. Kulkasnya dijual untuk membiayai Olga kursus Sanggar. Betul. Betul. Itu berapa tahun lalu? Saat Olga umur berapa, Pak? SMP ya, Mas. SMP. Dan itu udah kenal sama Udah. Mas Vera? Udah. Jalan orang ada temennya juga ada sampai sekarang kerja sama emak ya Endi. Itu teman Olga dari SMP. iya, Endi. Jadi sampai sekarang karena Olga sakit, biasanya kan dia yang ngurusin keuangannya Olga. Endi itu sekarang emak bilang karena Olga sakit, kamu kerja sama emak aja sekarang. Jadi sama emak aja. Juga sama kayak gitu. Jadi penasaran ya pemirsa ya, sebetulnya kapan pertama kali Olga dan Vera menjadi dekat dan akhirnya klik seperti layaknya soulmate? Temukan jawabannya, tetap bersama kita di Global TV, tetap di Ada-Ada Aja. Kembali lagi di Ada-Ada Aja. Kali ini saya punya berita penting untuk semuanya. Dian Sastro udah move on dari Nicholas Saputra dan sekarang memilih Lukman Sardi buat jadi suaminya. Kira-kira ada apa ya? Saksikan akting teranyar Dian Sastro dalam film 724 mulai 27 November 2014 hanya di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa nonton ya. Pasti. Aku ngelihat kamu dari samping ini, aku ngelihat kamu sekilas tuh mirip Dian Sastro loh, yuk. Gak usah ngomong kayak gitu, gak usah ngomong kayak gitu. Semua orang juga udah pada tahu. Nih, soalnya aku mau ngingetin pemirsa yang ada di rumah, Jahat kalau banget kita masih sih. menunggu Ada limbah tweetnya palsu. di Twitter @ada-ada-aja_GTV buat teman-teman yang merasa punya teman atau diri lah mirip sama pembawa acaranya Ada-Ada Aja, Ayu, kemudian Miss Sosialita, Indra Herlambang, Chris Jul, atau Akil. Silahkan tweet pic-nya kita tunggu, kita punya hadiah istimewa menanti ya. Dan diundang nanti ke sini ya, Ayah. Siapa yang paling mirip ya? Heeh, gitu ya. Masa mau diundang ke rumah lo? Ngapain juga sih ya? Kita masih punya PR pertanyaan nih untuk Vera. Tadi 10 tahun bersama-sama dengan Olga. Iya. Aku penasaran kapan pertama kali Vera melihat Olga dan melihat potensinya. Wah, nih anak bisa jadi bintang sebesar sekarang. Dulu aku pernah pegang artis, aku nggak usah sebutin namanya ya. Iya. Dia ulang tahun pada saat itu. Olga datang sebagai pengisi acara di situ. Cuma dia bilang aku cuma tampil kecil-kecil aja. Aku mau kayak pembaca infotainment. Ya, aku kenal dia di situ. Dia bilang dibayar lagi tuh kalau nggak salah 150 untuk ongkos taksi. Dia bilang lumayan, nggak apa-apa. Yang penting eksis. Karena kan banyak infotainment, kata dia gitu. Artis itu sih alhamdulillah lagi zamannya dia lagi itu terkenal gitu. Nah, aku bilang sama si artis tersebut, nih anak jadi calon jadi loh. Nih anak bisa jadi mungkin 3 tahun lah nih anak bisa jadi. Aku ngomong seperti itu sama dia. Tiba-tiba nggak tahu pada satu acara dia ketemu sama aku bilang mau kerja sama aku, tapi dia bilang mau emang megang aku kan aku udah pegang A B, aku bilang sama dia gitu. Aku bilang mau lah, orang kamu punya bakat gitu. Aku mau mak, tapi apapun omongan emak harus ikut ya, karena kalau misalkan kamu mau jalan ke sana mau ke sini cuma satu nomor telepon itu harusnya ada cuman aku aja yang tahu. Kalau misal kamu gitu mak, jadi apapun omongan mak ikut ya. Iya, dan anak itu sangat profesional. Nurut sampai dia sakit pun apapun hubungan pekerjaan selalu dia bilang boleh telepon emak enggak. Nah, itu yang aku salut sama dia. Dia selalu menghargai seorang manajer. Dia bilang susah, senang Olga sama emak. Pokoknya emak adalah segala-galanya bagi Olga. Rasa percaya. Iya. Dia bilang orang pintar banyak mak, orang jujur susah dicari. Wow, boleh lo tepuk tangan untuk yang itu. Untuk menghargai kejujuran itu, Ada-Ada Aja ingin menyampaikan melalui Vera, melalui Bapak, kita punya oleh-oleh nih buat Olga. Kita punya bed cover My Love California khusus. Kita mau kirimkan diiringi dengan rasa cinta, rasa sayang, dan juga kerinduan dari keluarga besar Global TV mewakili pemirsa yang tengah menyaksikan kita. Apalagi buat Anda yang punya gadget, silahkan langsung download My Love Inspiring. Bisa diambil di Google Play atau di Apple Store. Nah, di situ ada spray California. Istimewanya spray California ini karena dibuat menggunakan teknologi dispersion dan diproduksi dengan mesin quilting, jadi nggak luntur dan nggak cepet
Fujiar ya. California Spray selembut sutra. Ini dia cover yang akan kita titipkan melalui Vera dan Bapak untuk Olga. Yang ini? Yes, Oke, dan senangnya dilengkapi dengan porter. Cuman ini nggak lolos imigrasi nanti kalau dibawa ya. Kayak nama sepeda. Oh ya ampun. Punten Bapak. Sama coraknya juga sama nih, muka lu coraknya, ya kan? Ini siapa ya, Mak? Iya. Olga sukanya warna merah. Oh, sukanya warna merah. Nih nanti ditukar diatur, silahkan matur suwun ya. Iya. Oh, Olga sukanya warna merah, membara, passionate. Iya, semangat. Iya. Terima kasih banyak. Makasih untuk banyak. berita baik yang dibagi Terima hari kasih ini. banyak Mak sudah hadir, Bapak. Terima kasih Pak RW. Sehat selalu, sampaikan salam sehat. kita. Buat pemirsa yang di rumah, terima kasih untuk keceriaannya. Sebarkan selalu kabar baik dan kegembiraan hari ini. Besok kita ngobrol lagi di Ada-Ada Aja.